Selamat sore Pak TB. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TB, jadi informasi terkini yang didapatkan kalau dari Komisi 1 seputar situasi di Afghanistan dan juga proses evakuasi WNI sejauh ini seperti apa? Jadi pertama, saya dan rekan-rekan anggota DPR mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit, khususnya prajurit TNI, wabil khusus TNI Angkatan Udara, yang telah dengan selamat mengevakuasi 26 WNI dari Bandara Kabul. Dan tim terdahulu itu sudah ada beberapa hari di sana yang melakukan persiapan-persiapan sampai seluruh warga negara Indonesia ini terkumpul, kemudian bisa dijemput ke sana. Dan insya Allah nanti dini hari saya kira sudah masuk ke Indonesia, ke Jakarta ya, dengan keadaan sehat, selamat semuanya. Saya mungkin perlu menyampaikan dulu situasi terakhir ya di wilayah Afghanistan ini. Silakan. Bahwa situasi di Afghanistan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Belum seindah yang kita bayangkan. Pertempuran itu masih terjadi di beberapa daerah, terutama wilayah-wilayah di mana pasukan Taliban belum 100% menguasai wilayah. Saya dapat informasi, kalau tidak salah, sekitar 8 kota besar saja yang sudah dikuasai, termasuk Kabul. Kemudian juga kegiatan pasukan Taliban sekarang sedang melakukan perburuan terhadap kelompok-kelompok atau orang yang memang pernah bekerja dengan Amerika Serikat dan juga NATO. Itu ya. Kemudian juga baru saja mengeksekusi mati Omar Khorasani. Beliau itu bekas komandan ISIS yang menjadi tahanan, tetapi ternyata juga dieksekusi. Kemudian informasi juga, Wakil Presiden Amrullah Saleh baru saja mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Afghanistan, mengganti Presiden yang lama, Ashraf Ghani. Dan kemudian mereka atau Amrullah Saleh ini menggandeng pasukan-pasukan anti-Taliban. Dan tentu akan melakukan perlawanan yang signifikan. Kemudian kita masih ingat ada Komandan anti-Taliban Ahmad Mas'ud. Ini merupakan komandan tempur yang juga signifikan, sedang melakukan persiapan. Dan ini jaringannya masih dekat sekali dengan Amerika Serikat. Tidak mustahil mereka akan melakukan perlawanan yang signifikan. Sehingga disimpulkan situasi di Afghanistan itu belum 100% terkendali dengan baik oleh pasukan Taliban. Itu kira-kira. Nah kalau kami kan tentu, kita semua tentu ya menyoroti bagaimana kondisi WNI dengan kondisi yang tadi Pak TB sudah jelaskan masih belum pasti, apalagi masih ada potensi terjadi ketegangan di sana dengan belum terkendalinya situasi di Afghanistan. Nah kalau jumlah WNI yang sudah dievakuasi, apakah menurut informasi yang diperoleh oleh Komisi 1 DPR ini sudah semuanya dibawa ke Indonesia atau masih ada yang tertinggal atau masih ada yang tinggal di Afghanistan hingga saat ini? 2 hari yang lalu kami koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, ya, dinyatakan antara sekitar 30 orang saja. Dan saya kira sudah benar, 26 orang itu adalah warga negara Indonesia, termasuk juga unsur-unsur KBRI, termasuk juga ada ya staf lokal yang kemudian dibawa, ya, kalau tidak salah 2 orang. Jadi menurut hemat saya sudah terbawa dengan seluruhnya ya. Mungkin kita yang paling harus kita cek juga itu adalah, dan ini menjadi tugas aparat intelijen ya, dari 26 orang selain dari tetap dari kedutaan besar kita,
ini warga negara, apakah mereka pernah ikut bertempur atau warga negara biasa. Itu perlu dievaluasi ya riwayat hidupnya, saya kira. Oke. Urgensinya apa kalau bisa kita jelaskan secara lebih sederhana kepada pemirsa soal tadi, apakah pernah ikut dalam pertempuran atau pernah ikut bertempur atau tidak warga negara Indonesia yang dibawa ke sini? Ya, saya kira begini, kalau ada warga negara Indonesia yang memang sudah pernah ikut bertempur dan lain sebagainya, kemudian mereka sekarang kembali, sebaiknya diberikan penyadaran yang baik sebagai warga negara Indonesia yang baik dan membela negara kesatuan Republik Indonesia ini bersama-sama rakyat yang lainnya. Artinya ini harus di bawah binaan BNPT menurut Pak TB? Iya, saya kira itu. Dan tadi saya kira Kepala BNPT sudah membuat pernyataan, ya, dan masih ada korelasi antara ISIS, ya, kemudian juga pasukan Taliban yang bertempur di sana, dan bisa jadi ada sebagian WNI kita, bisa jadi. Nah, ini yang perlu nanti dicek lebih lanjut oleh pemerintah. Sekarang bicara soal, saya ingin menyoroti dulu soal bagaimana kelanjutan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan. Saat ini kan belum ada pemerintahan yang sah kalau kita lihat dengan masih didudukinya istana oleh Taliban, tapi sementara wakil presiden Afghanistan mendeklarasikan diri bahwa dia merupakan presiden menggantikan Ashraf Ghani. Nah, kalau dari sisinya DPR seperti apa yang harus pemerintah berikan catatan terkait dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan? Yang pertama, kita harus sadari bahwa pemerintahan yang nanti andaikan terbentuk itu bukan pemerintahan hasil sistem demokrasi melalui sebuah pemilihan yang sah, tapi melalui perebutan kekuasaan dengan menggunakan senjata. Ya, itu yang pertama. Jadi harus hati-hati kita. Ya, jangan terburu-buru mengakui atau mendukung pemerintahan ini. Kita tunggu dulu. Dan saya yakin Kementerian Luar Negeri beserta BIN sudah melakukan upaya-upaya menempatkan unsur tinggal di sana untuk memonitor situasi. Untuk nanti dijadikan sebagai landasan bagaimana sikap pemerintah ke depan. Apa yang harus dilakukan? Saya yakin itu sudah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini kan masih ada pertempuran-pertempuran dan ke depan diprediksi akan ada pertempuran lebih besar lagi, kekuatan-kekuatan. Ingat ya, Taliban ini menang bukan yang pertama, pernah menang, pernah kalah, ya, pasang surut dan lain sebagainya. Jadi ini bukan cerita akhir dari sebuah kemenangan. Ini perlu kita waspadai. Kembali lagi, jangan terburu-buru. Nah, prioritas evakuasi WNI sudah dilakukan. Saya kira ini tindakan yang tepat. Pak TB, saya akan tanyakan lebih dalam lagi soal ini, terutama bagaimana Indonesia harus memantau situasi di Afghanistan, terkait juga bagaimana situasi dengan keamanan di Indonesia, menyimak apa yang terjadi di Afghanistan sana. Kami juga akan kembali bersama dengan wartawan senior Kompas di Timur Tengah usai jeda di Kompas Petang.